Salah satu cara yang banyak orang pilih buat atasi stres adalah dengan kompartementalisasi. Di dunia yang terus bergerak cepat seperti sekarang, gak bisa dihindari deh buat gak ketemu sama stres. Stres udah jadi bagian konstan dalam kehidupan sehari-hari yang juga dialami banyak orang. Jadi nyari cara buat atasi stres itu bisa dikatakan suatu prioritas. Mungkin kalian udah tahu kompartementalisasi. Buat yang masih asing, istilah kompartementalisasi udah kita pahami aja dengan pengelompokan. Hal itu sebagai cara buat mengendalikan kecemasan dengan memisahkan pikiran atau perasaan tertentu dari yang lainnya. Intinya menempatkan pikiran atau perasaan ke kotak berbeda di pikiran kalian. Jadi begini, pengelompokan bakal bantu kalian buat pisahin dan mengatur berbagai bagian hidup kalian secara mental, biar nggak tumpang tindih atau mengganggu satu sama lain. Itu artinya kalian bisa fokus ke tugas atau emosi tertentu setiap harinya tanpa terlalu terbebani oleh emosi yang sulit dan bisa bikin stres kalian naik. Nah, ini ujung-ujungnya ya membantu kita mengurangi stres. Walaupun beberapa ahli kesehatan mental mengatakan sebaiknya nggak terus-terusan pakai pengelompokan buat mengatasi stres. Mereka nyebutin resiko memendam emosi dan bahaya buat hubungan yang menjadi tegang. Tapi kalau kalian melakukannya dengan benar, pengelompokan bisa jadi alat yang efektif dan berharga buat atasi stres. Di video ini gue akan membahas lebih dalam soal pengelompokan, manfaatnya, jebakan-jebakannya, dan cara pakai pengelompokan ini dengan efektif buat atasi stres. Seperti apa mengotak-ngotakan? Ketika kalian lagi mengotak-ngotakan, intinya kalian lagi mengelompokkan nih pikiran, perasaan, atau pengalaman kalian ke dalam ruang pikiran yang berbeda supaya lebih gampang diatur. Nah, itu tuh biar kalian bisa fokus ke satu bagian kehidupan kalian dalam satu waktu. Tapi pemisahan ini nggak selalu kalian pilih dengan sengaja. Kadang-kadang ya, pemisahan itu bisa terjadi tanpa kalian sadari ketika kalian lagi benar-benar terbebani sama emosi atau situasi yang berat. Contoh kompartementalisasi. Coba deh kalian bayangin, lagi ada krisis pribadi yang berat. Kayak putus cinta yang bikin jadi terpuruk gitu katakanlah. Meskipun kalian sadar banget nih kalau kalian lagi dihadapkan sama emosi yang berat. Tapi kalian tetap bisa bangun pagi, bisa berangkat kerja dan tetap bekerja dengan baik. Nah, dengan cara ini kalian bisa menjaga nih, biar emosi dan stres dari masalah pribadi itu nggak nyasar dan nggak berpengaruh buruk ke performa kerja kita. Ya pokoknya kalian menempatkan masalah pribadi kalian ke suatu kotak terus, tugas dan tanggung jawab profesional kalian itu di kotak yang lain. Dan yang paling penting, kalian tuh nggak membiarkan isi satu kotak tadi ngalir ke kotak yang lainnya. Nah, apakah sehat memilah-milah emosi? Nah, seperti banyak mekanisme pertahanan lainnya, ya ada cara yang sehat dan juga nggak sehat untuk ngelompokin emosi kalian ini. Pemisahan yang sehat itu kalau kalian pakai pemisahan dengan wajar dan kalian juga rajin refleksi diri serta proses emosi dengan cara yang baik. Pemisahan bisa jadi cara yang sehat buat atasi tingkat stres. Nah, pemisahan ini bisa bantu kalian buat sementara ngelupain beban untuk menanggung emosi berat. Biar pikiran kalian lebih jernih dan juga bantu mencegah kelelahan emosional. Kalau kalian terus-terusan pisahin emosi kalian tanpa benar-benar mengatasi sumber masalahnya, bisa bikin rusak kesehatan mental kalian dan hubungan pribadi kalian loh. Meskipun efektif, terus-terusan pakai teknik ini buat atasi stres bisa dengan cepat bikin kalian tahan emosi daripada berani menghadapinya. Nah, buat pakai pemisahan secara sehat, kalian harus tetap sadar nih sama diri kalian sendiri. Sering cek diri supaya nggak sampai lupa buat urusin orang dan situasi yang penting buat kalian. Dan gak cuma itu, bisa juga bantu banget kalau kalian punya alat lain buat atasi stres selain cuma mengelompokkan emosi.
Banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan dengan mengaplikasikan pengelompokan untuk mengelola stres kalian. Beberapa di antaranya meliputi pengurangan stres. Pemisahan ini membantu kalian mengatasi stres dengan memungkinkan kalian untuk menangani satu masalah pada satu waktu, sehingga kalian tidak merasa terlalu kewalahan oleh berbagai penyebab yang menyebabkan stres. Pendekatan ini dapat menciptakan keseimbangan emosi dan meningkatkan daya tahan emosi kalian dalam situasi yang sangat stres sekalipun. Peningkatan fokus dan produktivitas. Dengan menjauhkan emosi, perasaan, dan pikiran yang belum siap kalian hadapi, kalian dapat lebih fokus pada tugas-tugas penting lainnya. Hal ini mengarah pada peningkatan efisiensi dan juga produktivitas. Teknik ini sangat bermanfaat terutama jika kalian berada di lingkungan yang penuh tekanan. Keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Pemisahan ini memungkinkan kalian untuk memisahkan antara kehidupan profesional dan pribadi kalian, sehingga kalian dapat menghindari dampak negatif satu aspek terhadap yang lain. Dengan menciptakan batasan mental ini, kalian dapat menikmati waktu relaksasi tanpa terganggu oleh stres yang berkaitan dengan pekerjaan. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Pemisahan dapat membantu kalian membuat keputusan yang lebih rasional dan berdasarkan informasi dengan mencegah emosi mengaburkan penilaian kalian. Sementara waktu mengabaikan emosi, kalian dapat mendekati masalah dengan lebih jelas dan membuat keputusan berdasarkan logika dan alasan. Ketika diterapkan dengan benar, teknik manajemen stres ini bisa membantu kalian mengatasi stres dengan lebih efektif dalam kehidupan kalian. Pengotak-ngotakan juga punya beberapa kekurangan yang perlu diwaspadai. Beberapa yang paling penting untuk diingat yaitu meliputi penekanan emosional. Kalau kalian terlalu mengandalkan pengelompokan, ini bisa bikin kalian menahan emosi kalian. Dan ini pada akhirnya bisa buruk untuk kesehatan mental kalian dalam jangka panjang. Perasaan yang gak diatasi bisa balik lagi dan muncul sebagai kecemasan, depresi, atau masalah kesehatan mental lainnya. Menghindari masalah mendasar. Kalau kalian gak mengatur dengan baik, pengelompokan bisa jadi cara buat kalian menghindari konfrontasi dan proses emosional. Ini bisa membuat stres emosional makin lama dan juga menghambat perkembangan pribadi kalian. Selain itu, hubungan yang tegang. Kalau kalian rutin banget nih pakai teknik pengelompokan ini, ya bisa bikin dinding emosional antara kalian dan orang-orang yang kalian sayangi. Ini bisa menghambat komunikasi dan koneksi kalian. Lama-lama bisa bikin kalian merasa terasing dan rusak hubungan kalian sama orang lain. Nah, mengetahui potensi jebakan dari pengotak-ngotakan itu adalah langkah awal buat kalian pakai teknik manajemen stres ini secara sehat. Ketika kalian berhasil menguasai cara mengelompokkan dengan cara yang sehat, teknik ini bisa jadi alat yang berharga loh buat kalian mengelola stres dan menghadapi emosi yang kompleks. Berikut beberapa tips buat bantu kalian belajar cara mengelompokkan dengan cara yang sehat. 1. Coba gambarkan sebuah batasan dan buatlah prioritasnya. Langkah pertama, tetapkan batasan yang jelas antara berbagai aspek kehidupan kalian dan prioritas tugas berdasarkan urgensinya dan juga kepentingannya. Ini bakal bantu kalian untuk tetap teratur dan mencegah bagian hidup kalian untuk tidak saling ganggu. Jadwalkan waktu untuk refleksi diri. Coba deh jadwalin waktu untuk refleksi diri kita. Luangkan waktu buat introspeksi dan juga ya kita periksa ke dalam diri kita betul-betul gitu. Ini bakal bantu kita untuk menghadapi masalah mendasar dan juga keseimbangan emosi kita. Kita bisa ngelakuin ini dengan menulis jurnal, meditasi, atau ngobrol sama teman dekat atau orang terpercaya yang bisa bantu kita untuk sadar diri dalam proses penggalian emosi kita. Yang ketiga, cari bantuan dari profesional kesehatan mental. Ya kayak yang udah disebutkan, kalau terlalu sering pakai pengelompokan, bisa jadi berbahaya buat kesehatan mental kalian dalam jangka panjang. Kalau kalian merasa terlalu mengandalkan teknik ini, mungkin kalian perlu mempertimbangkan buat cari bantuan dari ahli kesehatan mental. Mereka punya alat dan pengetahuan buat bantu kalian untuk mengatasi tantangan emosional
dan mengembangkan strategi yang sehat buat mengatasi masalah. Penting untuk diingat, pengelompokan itu cuma boleh dipakai sebagai alat yang sementara aja ya. Teknik ini nggak bisa untuk dimaksudkan sebagai solusi permanen untuk masalah emosional dan stres sehari-hari kita. Jadi kita harus ingat buat kembali proses dan hadapi emosi yang kita simpan. Ini penting buat kesejahteraan kita dalam jangka panjang. Nah, buat kalian yang butuh tips merancang prioritas, bisa tonton video yang satu ini.